Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Memulai petualangan baru sehabis dari region Sinnoh. Sekarang Satoshi berangkat ke region Unova untuk memulai hal baru di sana. Akan tetapi akan selalu ada tim Rocket yang mengganggu di setiap perjalanannya. Adegan dibuka dengan memperlihatkan Satoshi yang rencananya akan berlibur hari ini. Tak lama kemudian ibunya masuk ke kamarnya, memberitahukan bahwa Propokido sudah tiba untuk menjemput mereka. Hari ini mereka akan pergi ke region Unova. Kebetulan Propokido sedang senggang, jadi bisa menemani mereka jalan-jalan. Setelah itu mereka pun pergi menuju ke bandara. Sementara itu terlihat tim Rocket yang mendapat tugas baru untuk menginvasi region Unova, menjadikan wilayah itu sebagai daerah kekuasaan mereka, bertujuan agar tim Rocket bisa menguasai dunia. Satoshi sekarang berada di pesawat yang menuju ke region Unova, tempat di mana ia akan bertemu dengan Pokemon-Pokemon baru yang belum pernah Satoshi lihat sebelumnya. Tanpa sepengetahuannya, tim Rocket berada di pesawat yang sama. Setibanya di Unova nanti, tim Rocket berencana mencuri Pikachu yang sudah lama mereka incar. Singkat cerita, mereka akhirnya mendarat di region Unova. Saat Satoshi berupaya mendekati Alomomola, Pokemon itu keburu menghilang. Saat itu sebagian langit terlihat mendung mengeluarkan awan hitam. Tiba-tiba tim Rocket menangkap Pikachu dengan alat anti listrik sehingga Thunderbolt tidak akan berpengaruh terhadap mereka. Awan hitam tadi tiba-tiba menyampar tim Rocket dan membebaskan Pikachu. Pikachu yang juga terkena dampaknya untungnya bisa menetralkan sambaran petir tersebut. Dari awan hitam tadi terlihat Pokemon legendari Zekrom yang tentunya Satoshi belum pernah melihatnya. Dari kejauhan, Iris yang penasaran dengan apa yang terjadi memutuskan mendekat ke sana. Namun sebelum sempat ke sana, Zekrom telah lebih dulu menghilang. Satoshi mengecek keadaan Pikachu akibat serangan Zekrom tadi ya guys ya. Untungnya ia baik-baik saja. Satoshi menceritakan bahwa ia melihat Pokemon di dalam awan hitam tadi. Propokido yang mendengar penjelasannya juga belum bisa menyimpulkan Pokemon apa itu. Sesaat kemudian Frog Araragi tiba dan meminta maaf atas keterlambatannya. Propokido memperkenalkan Frog Araragi yang sangat berperan sekali dalam penelitian Pokemon region Unova. Segera Frog Araragi mengantarkan mereka ke labnya. Dalam perjalanannya terlihat banyak Pokemon di pinggir jalan. Frog Araragi yang menyadari keadaan Pikachu tidak sedang baik-baik saja, menyarankan Pikachu untuk diperiksa di labnya. Frog Araragi lalu menanyakan Pokemon-Pokemon Kanto, karena diketahui Pokemon itu sangat langka di sini. Bahkan Pikachu liar pun akan sangat sulit sekali ditemukan. Lab Frog Araragi berlokasi di Novema Town, di mana Pikachu langsung diperiksa setibanya di sana. Menurut pengakuan Satoshi, Pikachu terkena serangan sambaran petir yang sangat banyak. Namun untuk saat ini Pikachu dalam keadaan sehat-sehat saja. Meskipun begitu akan ada perawatan lebih lanjut, jadi Pikachu harus tinggal untuk sementara waktu. Tidak hanya sibuk meneliti para Pokemon, Frog Araragi juga bertanggung jawab untuk memberikan Pokemon starter kepada trainer yang sudah berumur 10 tahun. Shuti telah menunggu saat-saat di mana ia akan menjadi trainer Pokemon. Lalu Frog Araragi memperkenalkan Satoshi kepadanya. Begitu mendengar Satoshi berasal dari Kanto, Shuti mengejaknya karena tempat itu masih daerah kampung. Sebelum mereka berdua bertengkar lebih lanjut, Frog Araragi mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh Shuti memilih Pokemon starternya yang terdiri dari Tepig, Oshawott, dan Snippy. Shuti sudah memutuskan ia akan mengambil Snippy dan sudah merupakan prosedur bahwa trainer juga akan dibekali Pokédex beserta Pokéball. Setelah menerima semuanya, Shuti pun siap melakukan petualangannya. Satoshi menghampiri Shuti dan menanyakan apakah ia akan menantang gym leader demi mengumpulkan badge. Sama seperti sebelumnya, dibutuhkan 8 badge agar bisa mendaftar Unova League. Pikachu yang telah dirawat keluar mendatangi Satoshi. Shuti yang baru pertama kali melihatnya begitu tertarik dan langsung menantang Satoshi bertarung. Sebelum pertandingan dimulai, Shuti mengabadikan momen pertarungan perdananya.
Begitu pertandingan dimulai, Pikachu berhasil mendaratkan Quick Attack. Snippy berupaya membalasnya dengan tackle, tapi Pikachu bisa menghindari serangan tersebut. Ketika Pikachu hendak Thunderbolt, anehnya ia tidak bisa menggunakannya. Snippy yang melihat adanya celah men-tackle-nya. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt, tapi juga tidak mau keluar. Shooty lalu mengejek Satoshi. Sepertinya semua serangan listriknya tidak akan bisa digunakan lagi. Satoshi yang panik merintahkan Iron Tail, yang untungnya masih bisa digunakan. Tapi Snippy bisa menghindari serangan fatal itu. Kemudian Shooty merintahkan Leaf Tornado yang menghit telak Pikachu, menyebabkan kekalahannya. Shooty sangat puas sekali dengan pertandingan pertamanya. Sementara Satoshi yang begitu mengkhawatirkan keadaan Pikachu segera membawanya kembali ke lab. Setibanya di sana, Prof. Araragi menjelaskan penyebab Pikachu tidak bisa mengeluarkan energi listriknya dikarenakan kelebihan muatan. Setelah menerima sambaran petir yang begitu banyak sebelumnya, Satoshi khawatir Pikachu-nya tidak akan bisa lagi mengeluarkan jurus listrik. Sesaat kemudian langit tiba-tiba mendung. Petir menyambar yang mengenai Pikachu dan juga menyebabkan mati lampu. Prof. Araragi mengetahui yang menjadi sebab semua ini adalah Zekrom, Pokemon legendari yang melindungi region Unova. Setelah itu, Pikachu mengeluarkan energi listriknya secara tak terkendali. Prof. Okido dan Prof. Araragi berupaya mengendalikan situasi, yang kalau terus dibiarkan maka akan meledakkan lab ini. Satoshi tanpa ragu memeluk Pikachu-nya, berharap bisa menghentikannya. Ternyata berhasil, dan dibarengi dengan menghilangnya awan hitam. Lampu kembali menyala, dan Pikachu ditemukan dalam keadaan sehat. Untuk mengetesnya, Satoshi menyuruh Pikachu mengeluarkan jurus-jurusnya. Meskipun sakit, Satoshi senang Pikachu-nya telah kembali pulih. Prof. Okido dan Prof. Araragi keluar untuk mengecek keadaan. Tapi Zekrom benar-benar telah menghilang. Satoshi sadar petualangannya di region Unova akan membawanya bertemu dengan lebih banyak Pokemon lagi. Saat sedang makan malam, Satoshi mengungkapkan bahwa ia akan menetap di Unova untuk memulai petualangan barunya. Menangkap Pokemon, mengalahkan gym leader, serta mengumpulkan badge lalu memenangkan Unova League. Itulah tujuannya sekarang. Ibunya dan Prof. Okido tanpa diberitahukan pun sudah tahu pasti Satoshi akan melakukan hal ini. Oleh karenanya, ibu Satoshi meminta Pikachu untuk mengawasi Satoshi. Prof. Okido berjanji akan menjaga Pokemon-Pokemon yang dititipkan Satoshi di labnya. Dan juga Satoshi harus terus menghubungi mereka berdua untuk memberikan kabar. Prof. Araragi membekali Pokédex dan Pokéball, serta memberitahukan gym terdekat yang bisa didatangi Satoshi. Dan jangan lupa juga Satoshi mungkin akan bertemu lagi dengan rivalnya Shooty. Satoshi memastikan di pertemuan berikutnya ia tidak akan kalah lagi dari orang itu. Paginya Satoshi siap berangkat. Sebelum pergi, ibunya memberi sedikit nasihat. Prof. Araragi menyarankan Satoshi untuk selalu mampir di Pokemon Center untuk mengecek keadaan Pokemonnya. Dengan demikian, Satoshi pun berangkat. Saat itu ada Oshawott yang diam-diam tertarik dengan Satoshi. Satoshi memulai dengan memasuki area hutan, memikirkan Pokemon apa yang akan ia temui nantinya. Dari balik semak-semak nampaknya ada Pokemon. Satoshi mengeceknya dan ternyata itu adalah Exu. Tanpa berlama-lama, Satoshi langsung melemparkan Pokéball dan tak sengaja mengenai Iris yang bersembunyi di balik semak-semak itu. Satoshi minta maaf karena salah mengira ia sebagai Pokemon. Iris yang sempat marah akhirnya memaafkan Satoshi. Dan Exu yang ingin ditangkap tadi ternyata adalah milik Iris. Iris yang baru pertama kali melihat Pikachu jadi gemes dan langsung memeluk serta mencubit pipinya. Saat Iris memperkenalkan dirinya, Pikachu yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuannya lantas menyetrumnya. Satoshi lalu menceritakan kejadian di mana Zekrom sempat menyambar Pikachu, membuat Iris tertarik dengan Pokemon legendari itu. Sesaat setelahnya mereka melihat ada Deerling yang lewat. Satoshi yang sudah tidak sabaran ingin menangkap Pokemon segera mengejarnya. Satoshi mengintai para Pokemon, tapi saat ia dan Pikachu menampakkan diri, Pokemon-Pokemon itu langsung lari ketakutan. Ditambah lagi, mereka langsung digilas kumpulan patrat yang lewat. Sementara itu, di sebuah gua yang tak jauh dari situ, ada tim Rocket yang melapor hasil kerja mereka, merencanakan menangkap Pikachu serta Pokemon legendari yang mendiami Unova.
Makanya tim Rocket meminta untuk mengirimkan Pokemon lama yang mereka tinggal di markas. Namun hal ini tidak mendapat persetujuan karena menggunakan Pokemon yang tidak berasal dari region itu sendiri hanya akan membuat tim Rocket dicurigai. Maka dari itu tim Rocket diwajibkan untuk menangkap Pokemon mereka sendiri di region Unova. Tim Rocket yang merasa mendapat kepercayaan penuh dari bosnya menyatakan mereka akan menyelesaikan tugas yang diberikan. Setelah itu Sakaki mendapat kabar dari sekretarisnya bahwa ada organisasi misterius yang menuju ke Unova juga. Tapi Sakaki yakin sepenuhnya dengan kemampuan tim Rocket yang akan menyelesaikan misi sebelum organisasi itu sempat bertindak. Malamnya Satoshi menceritakan kelanjutan ceritanya tentang Zekrom yang mempengaruhi Pikachu sampai-sampai ia tidak bisa mengeluarkan jurus listriknya lagi. Iris yang mendengarnya begitu ingin bertemu dengan Zekrom, sementara Satoshi menantikan pertemuan dengan Pokemon legendari lainnya. Saat ia berpaling, Iris sudah tertidur kecapean. Satoshi dan Pikachu melihat ada bintang jatuh, pertanda bahwa akan terjadi hal yang bagus-bagus. Tanpa disadari, Oshawott yang mengikuti di awal tadi telah sampai di sini juga. Keesokan harinya, Iris sudah pergi duluan meninggalkan Satoshi. Satoshi meskipun begitu tetap melanjutkan perjalanannya. Saat ia hendak menangkap Pidop yang telah dilumpuhkan Pikachu, Pidop yang lain berusaha melindunginya hingga Pidop itu sempat melarikan diri. Masih ada satu Pidop yang tertinggal. Satoshi merintahkan Pikachu sekali lagi untuk mengalahkannya. Namun saat dimasukkan ke Pokeball, Pidop itu berontak dan kembali melanjutkan pertarungannya. Setelah bersusah payah, akhirnya Pikachu berhasil mengalahkannya, dan Satoshi sukses mendapatkan Pokemon pertama di Unova. Iris tiba-tiba muncul mengatakan Satoshi terlalu cepat puas dengan hanya menangkap Pidop saja. Tiba-tiba tim Rocket muncul lagi menangkap Pikachu dan Exu, menaruh kedua Pokemon itu di dalam box. Satoshi mengandalkan Pidop untuk bertarung melawan Nyasu. Musashi lalu mengeluarkan Woobat. Dengan Pokemon barunya itu, Pidop pun dibuat tumbang. Tim Rocket mengeluarkan balon udara berniat kabur. Akan tetapi Satoshi dan Iris segera memanjat pohon untuk mencapai tim Rocket. Namun tidak berhasil karena Satoshi terjatuh. Ketika keadaan sudah tidak memungkinkan lagi, Oshawott datang menjatuhkan tim Rocket. Terjadilah pertarungan antara Pikachu, Exu versus Woobat yang bisa menekan kedua Pokemon itu. Sampai kemudian Oshawott maju melindungi dan melancarkan Water Guard. Pikachu kembali bangkit dengan Volt Tackle menerjang tim Rocket. Namun sayangnya kali ini tim Rocket keburu kabur. Setelah itu Pikachu dan Exu jatuh pingsan dan harus segera dibawa ke Pokemon Center. Tentunya mereka berdua juga berterima kasih kepada Oshawott yang telah membantu. Singkat cerita, para Pokemon yang dirawat di Pokemon Center telah pulih seutuhnya. Ini pertama kalinya Suster Joy merawat Pikachu. Satoshi menjelaskan ia dan Pikachu berasal dari Kanto. Dan ini pertama kalinya ia berkunjung ke tempat ini. Kalau begitu, setiap Suster Joy dengan senang hati akan melayani Satoshi setiap ia mampir ke Pokemon Center. Iris menarik kata-katanya yang bilang bahwa Satoshi adalah anak-anak karena ia telah menyelamatkan Exo. Satoshi bilang Iris seharusnya berterima kasih kepada Oshawott yang saat itu sedang mengintip dari jendela.